balik lagi di program kesayangan lo semua, Super Talks bersama Bimo Kusumo masih di sini ya. Wah, hari ini spesial banget karena gue sudah kedatangan atlet, guys, atlet. Waduh. Tapi atlet bukan sembarang atlet nih. Kita akan bahas prestasi mereka yang luar biasa banget di cabang olahraga e-sport, khususnya mobile gaming. Nah, buat para pecinta PUBG Mobile nih, khususnya gua dulu, ini kan PUBG Mobile kan ya boleh dibilang booming di era-era pandemi ya. Waktu itu kita di rumah, terus juga main PUBG dan lain-lain. Gak kepikiran tuh akhirnya kanan kiri gua nih di sini bisa bawa pulang emas di SEA Games 2023. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Baru aja menyabet emas mengharumkan nama bangsa Indonesia di SEA Games 2023 di Kamboja ya. Mungkin kita kenalan dulu nih, biar nggak tegang banget. Waduh, gue ngeri di bedil bro, asli. Pakai auk. Ada siapa dulu nih? Dari ujung dulu deh. Ada siapa? Halo, nama aku Satar. Satar? Satar. Oke, Satar. Halo, nama saya Boy Chill. Boy Chill. Halo, nama saya Lapar. Hah? Lapar In-game. Oh, lapar. Halo, nama saya Lapar. Nah, yang paling ujung kayaknya nggak usah dikasih tahu ya. Ini bapaknya anak-anak nih, yang sebelah kiri nih. Ada coach kita, Coach Cap. Waduh, panggilannya siapa Cap? Cap aja ya? Cap aja ya. Oke, siap. Cap nih bos. Tapi mereka nih ternyata, saya baru tahu nih Cap. Yeah. Berasal dari, kalau boleh dibilang kalau bola kan klub ya. Mungkin klub yang berbeda ya ternyata ya. Iya, sebelum SEA Games selesai, SEA Games dimulai, waktu pelatnasnya itu masih berbeda semua. BTR, NFT, poin. Oh, BTR, NFT. 21 NFT, poin. Waktu masih pelatnas. Oh gitu. Tapi kita coba ini dulu ya. Mungkin Super Friends di rumah atau yang dimanapun yang lagi nonton pengen tahu gitu ya. Proses seleksi bisa jadi tim nasional. Kalau di e-sports khususnya PUBG Mobile tuh gimana sih Kap? Seleksinya? Kebetulan dari sekian negara, Indonesia termasuk yang tetap konsisten menggunakan selection, national selection atau seleknas, karena dirasa itu paling efektif dibanding mengirimkan satu tim penuh. Kalau temanya tim nasional, harusnya kita cari yang terbaik untuk nasional dan tergantung dengan lobbynya. Lobby itu musuhnya di SEA Games-nya gitu. Jadi itu lebih baik daripada satu tim. Karena satu tim bisa di turnamen yang ini bagus, begitu turnamen ini belum tentu bagus. Oke, berarti secara nggak langsung Cap dan tim kepelatihan atau itu tuh juga melihat strategi ini musuh siapa, ya, orang-orangnya harusnya siapa gitu tentu, ya. Tentu. Ada berapa orang Cap di tim kepelatihan lah boleh Tim dibilang? kepelatihan officialnya ada 3. Saya Cap sebagai head coach-nya, head coach cabang. Terus ada Ken dari Boom Esport. Dia head coach di Boom. Cuma di sini di Ina 2 dia sebagai asisten coach. Terus satu lagi Michael di Voin. Dia sebagai analis. Cuma di sini di Ina 2 termasuk asisten coach. Cuma ada satu lagi nih di selama dinamika pelatnas itu ada tawaran dari badan timnas. Kalau dibutuhkan tambahan tenaga bilang aja gitu. Di situ kita satu-satunya Ina 2 satu-satunya meminta tambahan satu lagi. Jadi kita minta tambahan sama Rhapsody. Analisnya Boom kita tarik untuk pelatnas kita bantu di nge-build timnya. Nge-build timnya. Apapun yang dibutuhkan, komen-komen dari netizen atau masukan dari mana, kita sangat terbuka di Ina 2 untuk nge-build timnya. Objektif lah ya jadinya ya. Betul. Tapi Cap sempat bilang Ina 2. Ina 1 itu apa sih Ina 1, Ina 2 gitu? Prinsipnya ada 10 negara. Kalau nggak salah 9 atau 10 negara. Saya lupa atau 8. Dan untuk lobby turnamennya itu mengharuskan 10 lobby turnamennya itu untuk 16 tim. 16 tim. Jadi 10 negara 16 tim kurang tuh. Harus satu negara kirim 2 tim, 2 tim. Iya. Nanti kita coba ngulik tentang Ina 2 ini nih karena ada fakta menarik kalau ternyata Ina 2 ini tadinya nggak dipandang Super Friends. Bener nggak kan? Iya, ya kan? betul. Maksudnya diragukan lah gitu. Ya. Oke. Tapi sebelum ke sana gue mau ngobrol dulu nih sama abang-abang kita nih. Tegang banget. Dibilang udah selesai, udah dapat emas, masih aja tegang. Tenang aja, Cil. Tenang aja, Cil. Bocil kan bener kan? Iya, betul. Nih, kalian tuh
Mungkin buat super friends yang seumuran gua yang udah punya yang punya ponakan atau bahkan ada yang punya anak gitu ya. Ini kan kalian anak-anak muda nih yang dulu tabu banget sama orang tuanya main mobile gaming gitu. Tapi ternyata bisa dibuktikan pakai emas dan bahkan ini 2 nih. Buset Satar. Satu dicuri kayaknya. Ada 1 dicuri. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh sehari-hari tuh ngapain sih? Apa memang ya sekolah gitu? Sekolah seperti biasa, masuk sekolah atau seperti apa? Lu, orang mau tanya lu. Kalau aku udah kebetulan udah lulus. Oh, udah lulus. Jadi benar-benar fokus kayak latihan gitu-gitu. Oh, latihan. Kalau latihan sehari berapa lama? Tar? Mungkin kalau rutin kita ada 2 sesi ya, sesi siang sama sesi malam. Oh, Jadi, berapa jam? Sesi siang tuh mungkin sekitar 5 atau 4 game ya. Oh, Satu game itu ya. satu game itu sekitar setengah jam lah kalau dihitung penuh. 2 jam, 3 jam lah ya. Ya paling lama 5 jam lah gitu. Terus ada sesi malam bisa 5 game biasanya. Cil, Ya. kamu bisa bagi waktu nih buat belajar, terus juga sampai detik ini bisa sampai jadi pemain profesional kayak gitu. Atlet bahkan bukan pemain lagi. Bisa. Bisa ya? Iya. Karena Karena support. ya orang tua support pasti. Oke. Saya sekolah homeschool. Oh, homeschool. Online, ya. Oh, oke. Online Oke. sekolah. Dan pagi biasanya Jadi sekolah. ya, jadi abis biasa bangun pagi sekolah, terus sama kayak dia juga sesi latihannya 2 sesi. Jadi saya latihan dari siang juga sampai malam. Kalau lapar sendiri. Kalau aku kan tahun ini baru tamat. Sebelum-sebelumnya tuh aku biasanya mainnya malam, latihannya malam. Karena aku kan pulangnya sore. Kecuali Sabtu Minggu kan libur. Oke. Terus aku kalau Sabtu Minggu latihannya kayak mereka berdua siang malam. Kalau jam sekolah gua biasanya malam doang. Jadi tetap bisa bagi waktu nih Super Friends ya. Tapi ada hal unik nih di sini nih. Kayaknya kalau Super Friends denger, mereka berasal dari logat yang nggak biasa Super Friends denger kayak orang-orang Jakarta. Betul ya? Betul. Kalau Satar dari mana? Kalau dari aku Manado. Dari Manado. Wah, ini bocil Palu. Palu. Ya. Lapar? Aku Pulau Riau. Pulau Riau. Cap dari Palembang. Bisa nyatu buat Indonesia luar biasa loh. Tepuk tangan dulu loh guys. Keren. Tapi ada lagi sebenarnya yang mau gue tanyain dari Lapar dulu deh. Nih paling unik nickname lo Lapar. Kenapa? Dari sekian banyak nickname, apa kayak gitu kenapa Lapar? Pas buat pertama kali main PUBG tuh ngikutin temen deh kayaknya waktu itu. Terus berujung di kampungku aku turnamen menang, terus aku nggak pernah ganti-ganti nama. Karena yang main kamu doang di kampungmu. Enggak. Oh enggak. Oh kirain soal kamu atau bertiga yang main. Enggak ya? Oke, lalu? Lalu lapar nggak ada arti sih, kayak spontan doang sih. Spontan, udah lapar lah pokoknya gitu ya. Tapi jadi rejeki. Kenyang rejeki. Ini lapar jadi rejeki. Gimana? Anomali banget. Bocil. Iya, bagaimana Pak? Bocil. Gimana Cil? Bocil terinspirasi karena saya sering dipanggil bocil sebenarnya. Oh gitu. Ya, Cil karena umurku saya kan di situ masih umur berapa? 13 kayaknya. Saya sering mabar-mabar sama global sih, yang dipanggil Cil terus karena suaraku. Terus saya juga dikira cewek, Bang. Iya. Karena suaraku terlalu bocil waktu itu. Oke. Kalau Satar? Kalau aku sih sebenarnya nama sebelum Satar tuh namanya Star sih. Star? Iya, cuma pas waktu masuk Prosin sempat main kan sama BCA Ryzen sama Avatiba juga. Terus idola juga kan. Iya. Main-main namaku diganti jadi Satar dari Star. Oh gitu. Jadi kayak senang aja dikasih nama pemberian. Kalau dari Cap sendiri deh, mungkin tadi kita udah tanya adik-adik kita lah gitu. Awalnya nih, jujur ya Cap, kenapa pilih PUBG? Ya karena saya usia sudah kepala 3 waktu PUBG udah mulai kan, jadi saya dulu mainnya tuh main game-game COD, Call of Duty ya, Modern Warfare gitu-gitu kan. Oh di komputer dong? Enggak? Di laptop. Di laptop gitu maksudnya. Gitu. Terus begitu ada game dari HP nih, wah asik juga nih gitu. Main cuman ya karena keterbatasan refleks, umur juga parah sih. Udah tua. Ya karena udah tua juga. Jadi sadar diri kita kan, kayaknya nggak bisa main. Jadi mainnya main have fun aja. Iya. Keterbatasan refleks umur langsung ditimpalin aja sama Satar.
Boleh ceritain nggak sih perjalanan Lapar dari sebelum masuk ke tim-tim yang itu tim-tim besar itu, nama-nama besar gitu ya? Apakah kamu tuh dari tim komunitas atau langsung ikut open trial di tim pro atau gimana? Awalnya itu aku tim komunitas. Aku ada buat build tim lah dari online lah. Oke. Ada namanya E4, ada namanya Cronus, dan namanya Vince. Terus kami itu ada turnamen offline di Jakarta. Oke. Lolos tuh. Lolos. Berangkat tuh kami ke Jakarta berempat. Oke. Terus turnamen lah. Ada di suatu turnamen, aku ketemu anak EVOS, yaitu Red Fest. Oke. Pas ketemu tuh, aku bantai-bantai lah. Iya. Siap bang. Keren. Tapi emang bener loh. Bener kan, bener. Terus pas mau pulang tuh, Red Fest-nya tiba-tiba ngerangkul aku. Bilang, gitu. EVOS lagi cari pemain nih. Oh. Lu mau ikut trial nggak? Oh, Terus oke. gua DM lagi Instagramnya. Seminggu kayaknya langsung X-nya DM aku. Oke. Trial aku di EVOS. Oke. Sampai akhirnya bisa di detik ini nih, gitu. Tapi gue pengen tahu nih, Super Friends. Jawaban yang unik dari masing-masing nih, timnya Lapar. Apa sih yang membuat Lapar tuh naik gitu ya? Kalau saya nyebutnya sih tipikal player yang influence, jadi ya amplify karakter temannya untuk lebih lagi gitu. Jadi dia itu sih. Iya. Dan itu jarang di Indonesia. Oh, itu jarang? Itu jarang. Oke. Kita lihat. Lapar posisinya apa sih? Mungkin Super Friends belum yang nonton kan bermacam-macam nih ya. Ada yang nggak tahu PUBG. Tapi kalau di PUBG itu sendiri posisinya tuh apa Cap sebenarnya dia? Posisinya raser. Oh, raser. Cuma di skema strateginya itu harus fleksibel. Jadi dia jangan jangan hanya terpatok pada role itu aja. Oke. Nah makanya begitu dia masuk, jadi ada cerita unik lagi nih. Jadi waktu dia dideketin sama EVOS, saya di point, saya deketin dia juga gitu kan. Oh gitu. Dia EVOS trial, kita juga trial, tapi ujung-ujungnya ditinggalin sama dia nih. Iya. Dia memilih Oh, lo EVOS. parah Lapar. Parah sih. Kenapa sih? Lebih kecil bayarannya. Iya. Oke, itu dari Cap, dari Bocil. Melihat abangmu satu ini, kenapa dia bisa jadi, keren nih, Lapar gitu. Karena mungkin dia pas di EVOS itu sering dihujat. Oh, dihujat? Ya, sering dihujat kan. Oke. Sering dihujat, baru dia di farewell lah di situ. Terkenal ya, terkenal. Karena hujatan itu tuh ya. Ya, karena awal-awal di situ semakin hari dia mulai naik lagi. Oke. Dari poin kedua, balik lagi ke EVC Games, Iya. dapat emas, baru masuk BTR. Oh, Kalau menurut itu yang Iya. buat dia naik. Kalau dari Satar? Kalau dari aku mungkin ngelihatnya haus juara deh kayaknya. Haus juara ya? Soalnya kan dia bisa, dengan haus juara itu dia bisa bikin hujatan, contoh itu bisa jadi motivasi lah buat dia. Tapi ini masih di Satar gitu ya. Kalian berarti dari sebenarnya tuh tim komunitas rata-rata. Satar juga kan? Iya. Ketika masuk ke tim profesional, ada culture shock nggak? Maksudnya ada, adaptasinya gimana gitu? Paling cuma rasa kaget aja sih. Kaget yang di awalnya kita di komunitas, free, bisa ngapain aja, mau suka-suka kita latihan kapan aja. Pas masuk prosin, kaget gitu. Oke. Udah makan aja teratur, tidur teratur, scrim udah diurusin, jadi ya paling cuma kaget aja sih waktu Kaget awal-awal. aja ya, oke. Nah sekarang ke Bocil nih. Nah ini bener gak sih Bocil kalau Bocil tuh termasuk pro player yang baru? Bener gak dari Cap gitu? Dari angkatan mereka? Bener ya? Oke. Seangkatan saya sama beliau. Oh seangkatan malah? Oke. Beliau. Tapi dari akhirnya sampai sekarang nih bisa buktiin prestasi, Bocil tuh ada pertentangan gak sih di dalam diri? Kok jadi serius kayak begini gitu? Tadinya cuma buat main-main. Apa memang dari dulu udah ngincer ini nih posisi sekarang ini jadi pro player? Mungkin karena saya termotivasi karena pernah ikut turnamen offline di Palu. Nah terus saya di situ kualifikasi ke 1 di situ. Wah, Ke 1 kan, membara sekali timku. Nah pas di final ke 16 paling terakhir. Wah di situ saya merasakan sakit hati sekali. Kekalahan yang pertama kali saya rasakan. Kenapa tuh gara-gara siapa? Ada
nggak tahu. Nggak juga. tahu. Yang penting kalah aja. Oh, itu pertama kali Ya. tuh. Oke. Ya. Yang jadinya bisa. Ya, oh. jadi pengen lomba-lomba terus kan. Terus sempat lihat BTR juga juara dunia. Nah itu yang termasuk juga buat motivasi jadi lebih serius lagi. Tapi akhirnya Boycil bisa masuk ke NFT gimana ceritanya? Mungkin dilirik pas apa ya? PCC kayaknya. Ya, PCC. PCC di situ. Habis turnamen PCC kan. Cuman di situ agak lama jeda waktunya pas saya di chat itu. Di chat sama abang-abang itu. Stake berapa? Papel. Hah? Stake berapa? Stake kelima. Oke. Meskipun tidak juara. Kenapa? Nggak tahu kenapa saya dipanggil ya. Saya di situ di chat sama Spapel. Oke. Di Spapel pas habis scream Ya, scream. scream tengah malam. Oke. Tengah malam. Dia ngechat itu jam-jam tengah malam juga. Dia bertanya lah tentang kayak umurmu berapa begitu. Oh, oke. Sudah kode-kode tentang ini apa? Trial. Nah, di chat lah diajak turnamen juga. Oke. Turnamen online kan. Kayak gitu coba-coba. Coba akhirnya resmi. keterusan. Wah, Terusan. luar biasa. Ini ada cerita menarik yang bocil ini. Gimana Kak? Jadi begitu, saya awalnya kan di NFT juga sebelum sekarang jadi 21 NFT sama Spapel gitu kan. Oke. Kita juga ngelirik bocil gitu kan. Tapi akhirnya saya keluar dari NFT, saya masuk ke Poin. Saya juga mau, Cil kabarin ya Cil. Cil kabarin. Sampai akhirnya dia chat saya juga. Ditolak lagi kali ini kedua gitu. Sorry ya Cap, saya ke NFT ya Cap. Nggak ada kabar, nggak ada Di apa. situ saya nggak tahu kalau Cap di tim mana. Oh, yang bener. Iya, soalnya saya kira di tim komunitas. Wah, kan? Parah ya. Parah. Dia saya 2 kali ditolak nih. Berarti Parah. dari sekarang satu tim dari Iya. 2 orang yang menolak Cap nih berarti ini. Tapi kan akhirnya bisa dalam satu tim Iya. nasional Cap gitu. Nah, mumpung kita lagi ngomongin tim-tim profesional gitu ya, Cap sendiri nih Super Friends itu pernah dari Boom, Morph, bener ya? Iya. Coin dan Poin, sekarang Poin. Poin, sorry. Dan sekarang BTR gitu. Itu jadi coach. Iya. Nah, playernya sendiri pernah nggak? Gak pernah sama sekali. Karena saya tidak punya kualitas di sana gitu. Umur. Ya karena umur tadi. Itu benar tuh, refleks. Karena ini kan menggunakan refleks, kecepatan berpikir. Iya, gitu. iya, Jadi iya. saya ya, sadar diri, nggak mungkin ini kan, cobalah iseng-iseng analisa dan akhirnya alhamdulillah ada tim pertama yang tertarik itu NFT. Oke. Mau coba nggak gitu kan? Oke, let's see. Oke. Cuman ya akhirnya gagal juga, banyak gagal naik turun roller coaster kehidupan lah. sampai Iya, iya. di titik ini. Jadi memang karir kepelatihannya Coach Cap nih, wah luar biasa nih. Kalau lagi sekarang tuh boleh dibilang Pep Guardiola nih. Nyabet medali terus gitu ya. Ya alhamdulillah ya Cap ya. Ya, tapi itu juga jadi ini ya, jadi kayak apa sih? Emang bisa tanpa berkarir sebagai player dulu jadi coach gitu kan. Itu pertanyaannya sebenarnya. Itu yang ya I can do it gitu kan. Everybody can do it gitu kan. Jadi siapapun yang mau masuk ke skena ini masuk aja, jangan kecil hati dari background apa. Iya, iya. Kita punya perspektif beda di luar gitu kan. Betul. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, meneraku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Dan hartaku jatuh, ku kan bangkit lagi, ku berlari. Dan mataku kan menang tegar berdiri, terus mendaki. Sekarang kita ke Lapar nih Super Friends nih. Ini pertama kalinya seorang Lapar, BTR Lapar ikut SEA Games. Di masa-masa BTR Lapar nih lagi naik daun lah dalam tanda kutip. Justru ganggu ke mental nggak? Dengan tanggung jawab yang sebesar ini bawa nama negara? Atau persiapannya kayak gimana, Par? Kalau mental sih enggak ya, karena malah jadi motivasi semangat ya, karena Oke. bawa nama negara. Terus kalau persiapan ya dari pelatnasnya ya persiapan kayak bangun pagi jam 7 kayak apel, terus olahraga sore, latihan siang malam, ya gitu-gitu aja sih persiapannya. Ya. Disiplin juga berarti ya? Disiplin. Kalau tantangan tim. Oke. Kan aku kan termasuk fragger kan kalau di tim sebelumnya. Ini Iya. kan di INA 2 kan ada 5 player kan. Oke. Terus aku nyocokin ke tim tuh harus pas kan. Terus aku
fleksibel kan aku lah karakterku, turunin ego kayak jadi support lah aku di Ina 2. Turunin ego, itu jadi tantangan tuh, turunin ego. Karena memang itu tuh, biasanya kita show off sendiri gitu ya, apalagi wah udah banyak yang kenal, tapi sekarang ada coach, ada tim, bawa nama negara, harus turunin ego. Nah ngomong-ngomong main pribadi atau solo nih, ada yang bawa medali 2 nih, guys nih ya. Aduh, Satar. Yang satu emas, yang satu itu apa tuh? Perak ya? Perak. Jadi ceritanya BTR Satar nih selain main squad juga maju ke SEA Games nih main solo. Gitu, betul? Betul. Dan peringkat 2. Peringkat satunya dari negara mana? Dari Kamboja tuan rumah. Tuan rumah? Iya. Wah, harusnya bisa menang lah ya. Iya, mungkin. Iya gitu. Ada cerita apa sih kawan? Tapi sebelum ke sana, pengen tahu dulu perbedaan yang paling mendasar nih dari main squad dan akhirnya maju sebagai individu gitu. Perbedaannya sih ya, mungkin yang aku rasain lebih susah solo sih daripada squad. Oke. Karena kan kalau squad kayak kita lagi ngeblank, lagi otaknya nggak bisa mikir, bisa dibantu juga kan sama temen. Terus bisa kalau emang ditembak, knock, nggak langsung mati. Kalau di solo kan harus mikir semua sendiri. Tapi bertanding di SEA Games sama di kompetisi lain yang misalnya PMPL gitu. Sebenarnya nih jujur ya, lebih susah di PMPL apa di SEA Games? Yang pasti PMPL sih. Tuh kan, Tapi lebih besar pressure-nya di SEA Games. karena bawa nama negara. Iya. Oke. Kenapa lebih susah PMPL? Karena Menurut Satar? bisa dibilang dari lobbynya sih. Dari lobbynya meskipun tim Indonesia semua, tapi yang udah main dari lama lah. Oke. Kayak udah mengenal satu sama lain tim-timnya. Jadi bisa ya cepet adaptasi banget lah. Bisa nge-cut, bisa langsung Iya. nabrak. Kalau SEA Games kan bisa dibilang tim-tim, ada beberapa tim yang baru kan. Iya. Jadi mungkin adaptasinya ya tergantung dari masing-masing tim. Siapa yang paling cepat, dia yang menang. Dia yang paling menang. Oke. Kita sekarang ke Boycil. Sebagai pemain yang terbilang baru nih, balik lagi ya. Tapi sekarang udah main di SEA Games. Nah, tahu-tahu jadi roster di SEA Games gitu ya. Apa yang Boycil lakukan biar mudah beradaptasi? Tadi menyinggung statementnya Satar juga nih. Baik di gameplay maupun di tim. Mungkin dari ngobrol-ngobrol, bertanya-tanya, so akrab sama dia. Oh, tapi itu bagus loh. Ya. Itu kan Bagus. jadi kita bisa deketin chemistry, Ya. observasi juga. Jadi biar, karena saya kepanggil di tim juga, jadi saya ini kesempatan untuk lebih dekat lagi lah. Oke. Biar nggak canggung-canggung kan. Oh gitu. Tapi Ya, ada yang kayak nggak disukain nggak dari tim Ina 2? Nggak ada sih. Yang bener. Jujur aja ya. Jujur aja nggak apa-apa, Cil. Nggak apa-apa. Udah menang nggak apa-apa. Kayak, Tim dulu ya? ah, nih mainnya kurang nih sebenarnya. Nggak bisa Nggak ada sih. diatur. Atau ini, aku nggak pernah dimainin nih, jarang dimainin nih. Nah, Itu mungkin kayaknya kayak gitu. Itu kayaknya termasuk ya. Saya agak sedikit kecewa. Dia curhat di sini. Oh gitu kan? Nggak, aman aja. Nggak. Oh, tapi Karena saya main bukan untuk diri sendiri, saya main untuk negara. Tapi menarik sih nih Cap. Oke, langsung ke Cap aja deh. Ah. Oke, mungkin sekalian kenapa bisa awalnya ditunjuk jadi coach deh. Terus memilih adik-adik ini yang punya karakter masing-masing nih. Boleh diceritain nih, Coach? Jadi diawali dengan SEA Games tahun lalu 2022 di Vietnam itu kan kita dapat emas juga tuh. Head coach-nya itu otomatis walaupun diseleksi lagi otomatis masuk ke SEA Games yang Kamboja sebagai Ina 1. Dia sebelumnya Ina 2 naik ke Ina 1. Oke. Terus akhirnya diseleksi lagi dan saya diseleksi itu saya apresiasi juga nih untuk badan timnas. Soalnya saya dapat slot sebagai head coach Ina 2 itu bukan sebagai juara. Prestasi terbaik saya di lokal aja cuma juara 2. Itu pun dua bukan juara yang 1. Terus untuk level Asia Tenggara juga nggak pernah di NFT juga cuman 14-15 di Voen juga kayaknya ya belas-belasan juga lah dan dipercaya sama badan timnas untuk jadi head coach Ina 2 itu sebuah tantangan dan beban juga awalnya gitu. Oke. Dari situ begitu dipilih
saya milih atletnya itu akhirnya saya ngukur kan, saya nggak mungkin nggak mungkin memilih atlet yang udah memiliki achievement lebih dari saya gitu. Jadi karakter anak-anaknya juga saya lihat yang mau dengerin gitu kan. Bukan hanya jago aja. Jadi dia harus memiliki dia harus mau belajar, dia harus open source, dia harus menerima apa yang saya kasih. Karena saya punya sesuatu di otak saya yang mau saya terapin di INA 2. Dan kalau ada ostrich bias ya, ostrich bias, dia nggak akan dengerin dan it doesn't works gitu. Makanya saya pilih atlet-atlet yang memiliki potensi untuk berkembang, mereka mau berkembang dan mereka mau mendengarkan untuk menjalankan strateginya dan itu benar-benar begitu berhasil ya itu super momen banget sih. Gitu. Kelapar deh sekarang deh, sebelum mulai bertanding dan lihat tim pro luar. Nih karena Lapar baru pertama kali nih ikut SEA Games ya. Seberapa yakin seorang BTR Lapar dapat medali emas di SEA Games? Kalau target ya kami udah komit kayak mendominasi lah di Kamboja kan. Mendominasi targetnya. Terus kalau seberapa yakin dapat emas, 90% sih, 99% aku yakin sih dapat emas. Okay. Karena sebelumnya kan ada turnamen namanya PMSL. Itu tim PMSL di SEA Games tuh ada separuh juga kan. Jadi aku ngerasa 99% aku yakin dapat emas. Oke, Tar, kesatar deh. Menurut lo nih di SEA Games yang paling susah negara mana? Kalau dari aku mungkin semua sih, cuman lebih waspada ke Vietnam sama Thailand sih. Ini di Solo atau di squad? Di squadnya. Di squadnya? Iya. Kalau Solo? Kalau Solo sebenarnya random sih. Tapi momen yang paling nggak dilupain lah saat SEA Games kemarin. Kita ngomongin agak luas lah. Ada 2 sih. Mungkin waktu momen kita triple chicken ya. Oh iya, gue sempet nonton. Waktu chicken ketiga tuh benar-benar nggak nyangka sih. Soalnya kan dari awal game tuh kita udah benar-benar dikasih cobaan lah. Ya, udah nggak dapet mobil, zonanya jauh. Itu kan kita juga masuk zonanya kan udah zona ketiga. Terus nggak enak lah bisa dibilang buat main ke depannya. Tapi ya dengan kekompakan kita bisa dapet chicken tuh benar-benar nggak bisa dilupain lah. Oke. Boycil deh. Ya. Nih, dari tadi nih Boycil sebenarnya ini nih kayak punya ambisi pengen ngalahin teman-teman setimnya. Kelihatan dari air mukanya. Ini harusnya gua gitu. Ya udah, sekarang ke Boycil deh. Apa aja sih Cil yang Boycil dapetin dari turnamen SEA Games tahun ini yang Boycil nggak pernah dapetin dari turnamen lainnya? Apa ya, mungkin dari suasananya membawa negara, pengalaman yang saya kurang dapatkan di sebelum hari kan. Terus ini lomba pertama yang menurutku terbesar ya. Cil, jawab jujur ya. Iya, jawab. Bener nih, jawab jujur ya. Tim sepak bola, balik lagi ke sepak bola ya. Juara gitu, misalnya juara liga atau juara Liga Champion atau juara dunia lah gitu kemarin Piala Dunia. Ya. Pemain-pemainnya jadi mahal dan jadi rebutan klub-klub di Eropa atau klub-klub seluruh dunia nih. Wah. INA 2 dapat emas, juara. Pemain-pemainnya dalam tanda kutip pasti harganya jadi mahal nih. Itu udah hukum alam tuh. Ya. Udah ada tawaran belum dari tim-tim di Indonesia? Jujur. Tawaran. Kenapa sih kan? Kenapa sih? Dia tuh kayaknya takut banget kan sama lu kan? Tawaran pasti ada. Pasti ada ya. Udah ini belum? Udah ngeker belum? Kayaknya nggak mau yang ini. Mau yang ini aja. Spill dong. Udah ada belum? Dikit-dikit lah. Kalau Dikit-dikit lah. nggak ada yang mau saya. Masih mau di tim. Iya kah? Iya. Tuh, diliatin kali sama dia. Coba kalau saya potong Bang. Iya, nggak apa-apa, Kep. Kalau ternyata tidak masuk ke PMSL, apakah masih di NFT? Net 21 NFT? Belum tahu juga. Belum tahu juga. Kita lihat nanti ya. Soalnya hasil ini belum ditahu. Oke. Kalau saya juara kan, Wes, iya. Kalau nggak juara gimana? saya tidak mau memikirkan yang jelek. Siap Saya mau Bang. memikirkan yang bagus. Siap Bang Messi. Dia lebih mahal. Kenapa nggak mau diganti aja sih? Jadi NFT tengil gitu.
Ada 21-nya, 21 21 ya, NFT, 21 21 NFT, Ya, tengil gitu. Iya. Karena jelek namanya. Oke, kita ke Cap aja deh. Oke. Ini ada momen nih Cap ya. Mungkin tadi udah disinggung ada beberapa momen yang triple chicken gitu. Tapi kalau Super Friends sempat nonton pertandingan mereka, ada satu momen performa tim nih sempat menurun di pertengahan ronde. Itu bener ya? Iya betul. Kita ya. Nah, kalau nggak salah sekitar pertandingan keempat ya. Iya. Ya. Terus akhirnya nih berhasil comeback nih Super Friends dan dapetin poin yang cukup buat nyabet medali emas. Ada strategi khusus atau apa nih Cap? Rahasia di balik ini nih semua nih. INA2 datang ke Kamboja itu mentalitasnya saya bangun, kita bukan hanya ingin mendapatkan emas, tapi kita mau dapat emas yang dominating gold. Apa itu dominating gold? Itu emas yang mutlak. Apa yang keluar dari mulut kita itu akan balik ke kita lagi. Jadi kalau kita sudahlah yang penting capai di SEA Games aja, masuk timnas saja ada bagus ya kita kan di sana aja. Tapi kalau kita bermimpi setinggi mungkin kayaknya bisa. Dan akhirnya di hari pertama didukung juga dengan semuanya ya, didukung dengan badan timnas, didukung dengan strategi, coaching staff. Hari pertama grand final kita bisa di stack berapa? 2, 3 kayaknya. 2. Terus begitu hari kedua kita coba adjust sedikit. Akhirnya betul kata Satar tadi, kalau yang sulit itu di PMPL itu sulit banget karena lobbynya keras. Kalau tanpa mendiskreditkan negara lain, tapi kalau di SEA Games itu ada beberapa negara yang tidak memiliki kompetisi profesionalnya. Sebut saja Timor Leste, sebut saja Brunei yang tidak memiliki kompetisi lokal. Kita kan ada PMPL ID gitu. Jadi kita terlatih, atlet kita tuh terlatih di turnamen lokal tersebut. Nah, terus di hari kedua kita bisa dapat momen triple chicken itu rekor SEA Games sepanjang masa mungkin ya. Kayaknya back to back aja kayaknya nggak ada deh. Vietnam ada nggak? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Kalaupun ada kita triple chicken, back to back lagi gitu. 3 kali. Terus begitu udah dapat momennya kita di top. Nomor 2 itu jauh banget. Vietnam itu setengah mati. Kayaknya hampir 30 poin dia ngejarnya. Selisih 3 match. Dan di hari ketiga, Vietnam dapat momentum untuk chicken 2 kali kayaknya. 2 kali dia chicken back to back. Di match ketiga, match 4 kita juga goyang. Sampai akhirnya salah satu alasan kenapa bocil jam terbang minim karena pressure. Sebenarnya timnas itu, badan timnas itu nggak mempressure, negara nggak mempressure. Tapi pressure-nya benar-benar tinggi banget membawa Garuda di dada itu. Sampai di titik di mana mengganti roster tuh keputusan yang sangat sulit. Bahkan bukan mengganti roster, misalnya mereka jadwal sarapan jam 7, jam 8 misalnya mau kita geser, kayaknya butuh istirahat deh, kita ganti jam 9 aja deh kayaknya anak-anak bangunnya. Itu aja sesulit itu tuh, apa namanya, kita adjust sedikit nanti berpengaruh nggak ya? Pressure itu ngebuat keputusan kecil itu aja sulit diambil, apalagi keputusan ganti roster. Keputusan ganti strategi, keputusan pemilihan kata-kata yang saya keluarkan untuk anak-anak itu juga pemilihan diksinya tuh ya. Diksinya juga jadi sulit. Ini akan membuat mereka bangkit atau malah makin down atau biasa aja. Jadi pressure itu unik dan kalau bisa diulang dan kita berangkat ke Kamboja mungkin hasilnya nggak kayak gitu juga karena settle-nya pas benar ya, thanks God, alhamdulillah. Kita dimudahkan dengan bantuan performance coach juga. Jadi Indonesia itu benar-benar serius menghadapi SEA Games. Kita tuh udah dibebali, dijejali dengan device yang akan dipertandingkan di sana tuh sejak di Pelatnas. Jadi kita one step ahead. Kita punya performance coach, kita punya tim medik, kita punya ada Bang Ilham juga yang bantu fisioterapi. Melihat ke belakang juga coach INA2 itu terdiri dari saya dan Ken, dan di turnamen PMPL terakhir itu poin dan boom itu bisa dominasi di 2 minggu, tapi last day kita goyang. Jadi itu juga kebawa ke INA2. Jadi ketakutan kita itu juga tuh. Apakah kita goyang lagi terus kita kesalip sama Vietnam? Jadi makanya itu ketakutan kita, dan dibantu dengan performance coach ya alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan, kita dapat emas dan ini rasanya super. Keren. Oke. Berkunci dalam ingatanku saat
Mungkin secara global gitu ya, Iya. dari sudut pandang Cap pribadi gitu ya. Sebagai seorang coach, menurut lo nih Cap, apa impact kemenangan SEA Games buat PUBG lah, PUBG Mobile nih, buat perkembangan skena PUBG di Indonesia? Karena kan ini, to be honest gitu ya, banyak yang bilang umurnya PUBG Mobile nih sebenarnya ya paling 3 tahun lah, habis itu udah gitu ya. Menurut pandangan Cap sendiri gimana nih? Yang menjadi momok juga ya bagi player atau atlet ini adalah umurnya nggak panjang, itu karena rasa haus akan kompetitifnya itu. Jadi kita hidup itu kan kompetitif. Manusia bisa survive berapa ribu tahun ini kan karena kita kompetitif. Kita bisa survive, nggak bisa makan, kita hidupin, kita buat dari batu, pisau, akhirnya api diciptakan. Kita kompetitif untuk survive-nya. Dan begitu beberapa anak ini ngerasa ada kegagalan di satu sisi, mereka ngerasa ini nggak bisa, ini sulit banget. Nah, itu jadi batu sandungan juga. Atau sebaliknya, yang sudah mendapatkan hasil, mereka ngerasa aku mau, I wanna stop on the top gitu. Aku mau berhenti di atas. Udah cukup. Aku mau cari yang lain, aku mau jadi streamer, aku mau jadi. Hal-hal kayak gitu juga ternyata membuat usia mereka sendiri jadi pendek jadinya. Jadi kalau udah mencapai satu titik, kalau bisa stay hungry ya, once more gitu. Apalagi nih, di depan apalagi nih, sikat semua. Karena kalau dia masih mending 2-3 tahun. Kayak mana kalau cuma 6 bulan, usia 6 bulan terus habis itu performa menurun, dia nggak coba grinding lagi ya kayak wassalam. Lebih baik 2-3 tahun tapi itu bisa maksimal dan akhirnya ada lapangan pekerjaan lagi untuk mereka, bisa jadi coach, dia bisa jadi bagian dari PBSI misalnya, atau dia bisa jadi streamer. Nah itu kan tidak bisa dicapai kalau hanya dapetin satu medali atau satu juara di sini terus berhenti. Ya akan ada juara-juara baru gitu kan. Betul. Itu sih paling menurut saya. Regenerasinya belum terpikirkan nih oleh mereka gitu ya jadinya. Padahal secepat itu. Kita lihat ada lapar, ada bocil di sini. Besok mungkin ada lapar yang baru atau ada bocil yang baru gitu kan. Kalau mereka berdua udah cepet puas, Satar juga udah 2 kali juara PPLID gitu. Kalau dia cepet puas udah, dia kan tenggelam. Makanya rasa haus akan kompetitifnya itu harus ditingkatin gitu. Oke, kita kasih tantangan sedikit dulu lah sebelum gue punya pengumuman nih buat Super Friends karena ada satu challenge yang keren banget. Oke ya, nih jawab dengan cepat ya. Ini buat bertiga aja nih coach ya. Oke, jawab dengan cepat pertanyaan gue. Apa nih? Yang pertama, map favorit Satar? Ranger. Miramar. Oke, senjata favorit? M4. DBS. M4. Pemain favorit? Zuxi. Ryzen. Terakhir deh nih, terakhir. Jujur ya, dalam satu tim, siapa yang beban? Satu tim mana? Ini! Bocil. Satar. Dibalikin. Lapar nih, nih harus ditengah nih siapa? Ayo. sih aku bang. Hah? Nggak ada sih. Harus satu, harus. Nggak mungkin, nggak ada. Biar nggak draw. Iya, biar nggak draw. Yang mana nih dua nih yang beban nih? Nih penentuan nih, nggak apa-apa. Kan ada coach di sini, ya kan? Bocil. Kan saya setim sama Satar bocil. Parah. Oke, ya sudahlah ya. Yang penting dari sini udah kelihatan sebenarnya mereka tuh walaupun ketawa-ketawa, walaupun kayak gini, tapi kekompakannya, chemistry-nya kayak udah kelihatan banget. Ini yang dibangun sama tim kepelatihan, salah satunya sama Cap ini. Tapi Super Friends ada pengumuman nih buat Super Friends juga ya, dan mungkin kita bisa nanyain ke Cap atau mungkin yang lain. Jadi di Super Challenge nih sebentar lagi akan ngadain Super Challenge Super Esports Series 2023 yang mana turnamen series ini udah berjalan di tahun yang ketiga dan bisa diikuti oleh semua komunitas e-sport non-profesional dengan total hadiah sebesar 700 juta rupiah nih Super Friends. Nah, salah satu game yang dipertandingkan adalah PUBG. Menurut kalian nih, dengan potensi yang dimiliki para pecinta game PUBG di Indonesia, apakah Super Challenge Super Esports Series 2023 akan jadi entry point yang motivasi para komunitas buat munculin calon pro player baru? Atau kalian punya pendapat lain tentang challenge ini? Kalau dari aku yang pasti dari player komunitas pasti seneng banget lah. Karena kan ya meskipun bisa dibilang komunitas tapi mereka juga sangat-sangat dinilai, dilihat gitu lah. Jadi apa ya, motivasi penuh lah.
Lagi dengan adanya turnamen ini ya pasti mereka senang. Oke, jadi ini kan bisa diikuti semua nih ya gitu ya. Kalau dari Lapar sendiri? Buat komunitas tuh mungkin jadi semangat lah biar dilirik dari tim PMPL kan. Oke. Saya juga termasuk ikut Super Challenge kan dari 2022 dulu waktu di komunitas. Oh betul, oke. Jadi tahun lalu tuh ikut Super Challenge ini? Keren. Jadi menurut pandangan Lapar nih, ini salah satu momen untuk dilirik gitu ya? Ya. Nah tapi kalau dari tim kepelatihan sendiri lah, dari seorang Cap sebagai coach melihat Super Challenge tuh apa pandangannya? Yang sudah disebutkan tadi kan yang pertama ini kesempatan komunitas, prize pool-nya kalau nggak salah berapa? 700 juta. Itu kita nggak usah muluk-muluk, akhirnya kan ada token listrik yang harus dibayar kan. Jadi emang wow man, itu money gitu kan. Itu uang yang bisa kalian dapatkan dan membuat orang tua kalian berpikir, oh ayo nak terus nak main nak. Main game mulu, main terus nak, mau dianterin nggak? Itu satu. Terus yang kedua kesempatan untuk scouting juga. Karena untuk SEA Games kemarin waktu saya seleknas itu 40, kalau nggak salah 40 nama. Itu ada satu nama yang tidak terdaftar di tim manapun di Pro League kemarin. Oh ya? Jadi dia player komunitas tanpa tim, dia masuk ke seleknas itu. Dan dari mana kita bisa scouting itu ya dari turnamen-turnamen third party seperti ini. Jadi begitu turnamen third party, apalagi prize pool mungkin ini yang terbesar ini kali ya, 200 juta. Jadi akan semua mata akan melihat ke sana gitu kan. Tim pro juga scouting timnya, coach juga pasti ngelihat ke sana. Jadi ini kesempatan sayang banget sih kalau nggak diambil itu. Sekarang kita masuk ke target. Diawali dari kamu pribadi, Boycil. Setelah ini kan sudah nih gitu ya SEA Games. Target pribadi lah yang pengen dicapai dari masing-masing. Dimulai dari Boycil. Target pribadi? Iya. Bermimpi setinggi-tingginya saya mau juara dunia sama MVP dunia. Oh, oke nggak apa-apa. Itu di set dulu aja. Karena kan tadi Coach bilang kan, kalau nge-set target tuh tinggi aja sekalian. Biar kita tuh ketika dapetinnya punya rasa bangga. Dan untuk ngedapetinnya kita punya proses yang strong banget gitu ya. Satar? Kalau dari aku mungkin mau jadi yang terbaik dari yang terbaik. Lapar? Aku sih paling pengen juara PMWI sih. Kalau dari seorang coach sendiri? Standar terbaik sekarang adalah Nova, 2 kali juara dunia. Jadi target saya 3 kali juara dunia berarti. Kalau ada 3 kali juara dunia, saya mau 4 kali juara dunia. Itu sih. Belum ada kepikiran pensiun berarti? No. Lanjut terus sih. Sepanjang ada tim yang masih mau pakai jasa saya, I'm ready. Monggo, I'm ready. Oke. Terakhir, ini menarik sebelum kita tutup. Mau pensiun di usia berapa? Atau setelah dapat juara dunia langsung pensiun? Belum kepikiran? Belum kepikiran. Satar udah ada? Kira-kira? Nggak ada sih. Nggak ada? Belum kepikiran juga. Main-main terus aja? Main. Pensiun saya mau back to back sampai dihentikan dengan tanganku sendiri. Gila. Nggak ada yang bisa ngentin Boycil selain dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan selain diriku sendiri. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Nina 2 nih. Tim Nina 2 yang berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan menyabet gelar emas di SEA Games 2023 Kamboja. Alright, Super Friends. Intinya stay tune terus pokoknya di channel YouTube dan juga podcastnya Super Talks. Dan nantikan juga Super Talks episode berikutnya karena kita selalu punya bahasan seru dan menarik bareng idola dan sosok inspiratif lo di sini. So, gue Bimo Kusumo. Kalian ada yel-yel nggak sih? Atau ada tos apa gitu nggak sih? Kalau mau bertanding? Ada sih. Apa? Raja Wali 2 kan. Ah, coba dong ya. Coba. Coba. Teriak Cil. Raja Wali. Ini kan? Ya udah. Bocil maunya gini, Bang. Bocil maunya gini. Ayo teman-teman. Oh ya, boleh. Raja Wali 2. Raja Wali Hua ke atas. Hua. Oke, siap. Oke. Hua. Iya, Bocil. Iya. Raja Wali. Wah, bye-bye Super Friends.